Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Regional Jawa Tengah dan DIY. Mari tetap antusias dan memiliki hati yang haus dan lapar untuk menerima pesan Tuhan lewat firman yang akan disampaikan pada hari ini. Dan welcome home kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Dan untuk kita dapat tetap saling terhubung, silakan follow akun Instagram kami @gms_semarang dan subscribe akun YouTube kami GMS Jawa Tengah DIY. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa ataupun komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening seperti yang tertera di layar, atau juga dapat scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi Anda yang ingin terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Dan jangan lupa menambahkan nominal Rp1 pada nominal yang ingin Anda transfer. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau tetaplah Allah yang setia. Kami rindu Tuhan hari ini menyenangkan hati-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hati kami siap untuk dipenuhi oleh firman-Mu agar kami semakin berbuah dan menjadi terang dimanapun kami berada. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Pujian yang terbaik buat Allah kita. Mari bertepuk tangan sama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Telah Kau beri lebihi skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kita sama-sama. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Mulia berkenan
bagimu Tuhan. Tak ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Sama-sama. Papa para, 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 papa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar pagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mari bernyanyi bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
mensucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kaulah pilihanku. Sama-sama kita mau nyanyikan. Tak mahu ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Engkau yang mengerti setiap hati kami. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu.
suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan Tuh. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa beribadah bersama dengan Anda sekalian dalam anugerah Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman, mari kita satukan hati kita di dalam berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kebaikan dan anugerah-Mu yang tak pernah ada habisnya, tak pernah putus-putusnya. Kami selalu merasakan Kau begitu dekat, meskipun melewati masa-masa yang gak mudah atau masa-masa yang mudah, Kau selalu hadir. Dan biarkan firman-Mu yang sebentar kami dengar kembali menuntun kami, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah fondasi dalam hidup kami. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian dan jamah. Setiap kami umat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau melawat kami dan memberitahukan kepada kami segala rencana-Mu lewat firman Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur atas hari ini, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini anugerah Tuhan tak pernah ada habisnya, tak pernah ada putus-putusnya, selalu menyertai dan menuntun kita, dan kita bersyukur untuk itu. Dan kembali kalau kita diberi kesempatan untuk mendengar firman, berarti ada rencana dan kehendak Tuhan untuk kita terus berjalan di dalamnya. Sekaligus waktu-waktu yang seperti ini dalam ibadah, firman Tuhan membuat hati kita dikalibrasi atau disetting ulang kembali, supaya kita satu frekuensi dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sepanjang bulan ini, waktu-waktu ini kita berbicara mengenai A Meaningful Life Series. Atau kita menemukan kebermaknaan hidup. Arti hidup kita. Karena seseorang yang tidak tahu arti hidupnya atau tidak tahu bahwa hidupnya berguna, kebergunaan atau kebermaknaan, orang itu pasti hidupnya sembarangan. Entah jatuh bangun dalam dosa, entah berbuat kejahatan, dia nggak peduli dengan apapun juga. Yang penting dirinya puas, yang penting dagingnya puas, yang penting hawa nafsunya yang dia kejar. Tapi orang yang mengerti makna hidupnya, kebermaknaan hidupnya pasti tidak akan sembarangan. Dia tahu dia sedang berjalan di dalam satu rencana kehendak Tuhan yang pasti. Dia nggak mungkin sia-siakan sumber daya, koneksi yang Tuhan taruh, tapi hidupnya berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini saya beri judul khotbah saya adalah kebermaknaan hidup dalam pengenalan. Pengenalan akan Allah tentu saja. Saya lanjutkan di dalam khotbah seri kitab Filipi, dan waktu ini adalah pasal yang ketiga. Mari buka bersama-sama Alkitab kita, Filipi pasal yang ketiga. Perhatikan ayat yang pertama, 1a, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Paulus meskipun dia dalam penjara, kondisinya berat, kondisinya sukar, tapi salah satu kitab atau surat yang ditulis Paulus kepada jemaat, berbeda nih gereja di mana, di kota mana, khusus Filipi ya, di kota Filipi pertama kali ditujukannya. Meskipun Paulus dalam penjara, kondisi yang terkekang, terhimpit, justru yang paling banyak kata-kata bersukacitalah. Dan Paulus sehingga berkata, untuk menekankan ini lagi, untuk berkata ini lagi, untuk berkata bersukacita, bukan sesuatu yang berat.
Karena Paulus menyadari sukacita itu tidak tergantung kondisi di luar. Sukacita adalah kondisi hati. Hati yang tenang dan yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Sukacita adalah kondisi karena tahu ada Roh Kudus di dalam. Oleh karena itu Paulus berkata dalam ayat yang lain, dalam kitab yang lain dia berkata begini. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan katanya sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini Rasul Paulus banyak berbicara mengenai sukacita, bukan sukacita sekedar perasaan gembira atau senang. Karena berbeda tentu saja. Perasaan gembira atau senang karena mendapatkan sesuatu dari luar. Kalau sukacita dari Roh Kudus tidak terpengaruh dari luar karena Roh Kudus tinggal di dalam hati. Jadi menuliskan ini kembali Paulus berkata gak sukar. Saya berdoa juga sama dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Biarkan kita dipenuhi sukacita meskipun kita dalam tekanan, dalam hal yang tidak mudah. Karena sukacita kondisi hati yang yakin dan tenang bahwa Tuhan menyertai kita. Ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kok kasar sekali sih? Ini Paulus berbicara anjing-anjing, penyunat palsu, lalu kemudian pekerja yang jahat itu siapa? Kata anjing-anjing waktu di zaman itu merupakan gambaran, metafora sebetulnya. Anjing adalah hewan yang memakan bangkai atau sampah. Itu metafora atau gambaran, kiasan atau simbol bahwa itu mewakili orang-orang yang tidak murni hatinya, orang yang sengaja jahat. Orang yang sengaja ingin merusak orang lain. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan. Belum lagi ada pekerja jahat, penyunat palsu. Penyunat palsu berarti ini orang Israel. Karena orang Israel itu, orang Yahudi, salah satu yang mereka tekankan harus disunat secara jasmani di waktu itu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, tantangan itu dalam hidup kita. Dari luar iya, dari dalam iya. Kita dihimpit, digencet dari dalam iya, dari luar iya. Tapi kita percaya selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tak ada sesuatu yang mampu menghancurkan hidup kita. Hidup Bapak Ibu Saudara terlampau kuat. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Sehingga Paulus harus menasihati jemaat Filipi. Hati-hati. Ternyata tetap ada orang-orang jahat di sekitar kita. Ada orang-orang yang bersikap untuk menghancurkan dengan sengaja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita penuh kecurigaan. Yesus sendiri berkata, aku itu mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba dan serigala dikontraskan. Domba itu hewan yang gak bisa bertarung, bertengkar kok. Yang identik dengan sesuatu yang polos, lugu. Tapi serigala punya naluri untuk menyerang, memangsa. Oleh karena itu Yesus berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Jadi kita sebagai domba-domba seolah-olah kita gak cari pertengkaran. Kita gak menerkam orang seperti serigala. Kalau Anda sengaja ingin menerkam, menjatuhkan orang lain, ya bukan domba kita. Anda bukan domba, Anda termasuk serigala. Tapi kita domba. Yesus mengajar untuk kita cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Jadi hati-hati dalam hidup kita, bukan berarti dengan penuh kecurigaan. Tapi jangan sampai ketulusan kita, kebaikan kita, keluguan kita bahkan dimanfaatkan oleh orang lain. Minta hikmat Tuhan. Bersyukur ada pengembalaan, bersyukur ada komunitas Connect Group. Membuat kita dibantu, dijaga. Ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus menekankan sunat jasmani itu tidak penting lagi. Sunat jasmani itu penting hanya dilihat dari sudut medis kesehatan, itu saja. Dulu mereka pakai sunat jasmani karena memang Abraham, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, perlu disunat secara jasmani sehingga menjadi tanda perjanjian. Tetapi di dalam Tuhan, sunat itu tidak lagi berbicara mengenai sunat jasmani. Tidak berguna itu maksudnya adalah tidak berguna untuk hal yang rohani. Tapi untuk secara medis jasmani itu masih berguna. Tapi kalau berbicara mengenai hal rohani, perjalanan kerohanian dengan Tuhan, sunat hatilah yang penting.
Dan sunat hati menurut ayat yang ketiga tulisan Rasul Paulus cirinya ada 3. Yang pertama adalah beribadah oleh roh Allah. Dalam Alkitab kita bahasa Inggris dikatakan worshiping God in spirit. Tahunya kita sudah bersunat hati. Sunat hati itu apa sih? Dipisahkan daripada hal yang buruk. Kita jauhkan hal-hal yang najis, kekotoran dosa yang disengaja, itu maksudnya sunat hati. Kalau kita sudah disunat hatinya, kita jauh daripada hal buruk, pasti kita menjadi orang-orang yang worshiping God in spirit. Menyembah Tuhan di dalam roh. Yang kedua, cirinya ayat yang ketiga, bermegah dalam Kristus Yesus. Rejoicing in Christ dalam bahasa Inggris. Jadi sukacita kita dalam Kristus. Kita bukan sukacita karena dapat sesuatu. Bahkan orang-orang tuh, anak-anak Tuhan atau orang Kristen, harusnya sukacitanya memang tidak dipengaruhi keadaan. Dan kalau ciri yang ketiga bersunat secara hati adalah orang itu tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi tidak mengandalkan hal yang bersifat lahiriah. Dia yakin sepanjang hidupnya melakukan kebenaran. Mengikuti kehendak Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia tahu bahwa hidupnya menjadi hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi, biar ayat 1, 2, dan 3 ini juga memberikan fondasi kembali dalam hidup kita. Hati-hati dengan orang-orang yang jahat. Sekali lagi kukatakan bersukacita dalam segala keadaan. Dan jadilah orang-orang yang tahu kita pun sudah disunat hati, cirinya menyembah Tuhan, worshiping God in spirit, rejoicing in Christ. Dan tidak menaruh pada hal-hal yang lahiriah. Lalu ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia melanjutkan, nih kalau boleh sombong, Paulus bilang, aku juga bisa sombong kalau mau dilihat dari sudut pandang lahiriah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita pun punya tanda-tanda lahiriah yang membuat kita sombong. Contoh, misalnya, kita terlahir sebagai anak orang kaya atau anak orang terpandang. Atau secara fisik kita menarik, tampan atau cantik. Atau secara pengetahuan, secara hikmat, secara IQ, intelligent quotient kita tinggi. Secara penampilan kita baik, kita juga bisa sombong secara lahiriah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hal-hal itu kalau ada dalam hidup kita bukan untuk sombong, tapi untuk dipakai sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Paulus juga bilang kalau mau sombong sih bisa. Dia berkata, disunat pada hari ke-8, dia mau tegaskan, nih aku ini betul-betul ahli waris, aku keturunan Abraham. Disunat pada hari ke-8. Lalu dia berkata, aku juga dari bangsa Israel. Israel itu kan artinya umat pilihan Allah. Lalu dikatakan dari suku Benyamin. Tahu gak Bapak Ibu Saudara kalau kita ingat kembali. Raja Saul, raja pertama orang Israel dari mana? Suku Benyamin. Dan ketika mereka tersebar, karena mereka tidak taat, lalu Tuhan mengizinkan mereka ditawan bangsa Babel. Mereka bahkan ada yang lari ke Mesir. Satu saat Tuhan berjanji mengumpulkan mereka kembali. Dua suku bangsa yang pertama kali kembali siapa? Benyamin dan suku Yehuda. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau mau sombong sih bisa. Dia berkata, aku ini orang Ibrani asli. Kalau kita tadi lihat dalam ayat 4, 5, dan 6. Ibrani asli itu maksudnya apa? Orang tuaku tuh bukan kawin campur. Karena orang Ibrani setelah keluar tadi dijajah, ditawan bangsa Babel dan pelari ke Mesir. Mereka akhirnya kawin campur. Dan waktu itu kalau kawin campur jadinya hibrid begitu. Jadinya justru dianggap sebagai kelas yang lebih rendah. Contoh orang Samaria. Orang Samaria itu orang Israel yang menikah dengan bangsa lain. Sehingga orang Israel selalu memandang rendah orang Samaria. Lalu dia berkata kalau orang Ibrani asli
Dia juga model Yahudi yang tulen. Dididik sempurna secara Yahudi kalau begitu. Lalu dia berkata tentang pendirian, tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu golongan pemimpin Yahudi yang dididik dengan level pendidikan yang paling tinggi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia sangat menganiaya orang Kristen waktu itu. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia berkata, aku tidak bercacat. Jadi dia betul-betul taat sekali melakukan hukum Taurat. Dia orang kaya juga, bisnismen, tukang tenda, dan banyak resume yang lain. Paulus bilang, bisa sih kalau mau sombong-sombongan, ayo. Kamu lahir orang mana? Darah biru atau bukan? Orang kaya atau bukan? Pendidikanmu di mana? Kalau lahiriah sih kita bisa sombong-sombong. Kita menyombongkan diri mana yang lebih hebat. Tapi Paulus berkata no. Kalau kamu betul-betul sunat hati tadi, masih ada kelanjutannya kan. Engkau pasti akan menyembah dia dalam roh. Engkau akan bersuka cita dalam Kristus bukan karena keadaan. Dan tidak sombong pada hal lahiriah. Kalau kita tahu kita milik Kristus, kalau kita anak Tuhan. Kalau kita tahu kita punya sesuatu lah lebih dari orang lain, entah harta, pengalaman, kita berdarah biru mungkin, kita anak orang kaya, anak orang terpandang, kita punya koneksi ini dan itu, jangan sombong. Jemaat di Filipi nih, bahaya sekali, rentan sekali. Mereka coba menyombongkan ini dan itu, sehingga Paulus harus meletakkan kembali fondasi yang benar. Kalau kita dipercaya banyak hal dalam hidup kita, bersyukur, dan gunakan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan untuk bagi nama Tuhan atau untuk melayani dia, untuk mengasihi dia dan mengasihi sesama. Jangan dipakai justru untuk kita bermegah. Karena keliru kalau kita mengambil jalan yang demikian. Ayat yang ke-7 Paulus lebih lanjut menyatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Setelah dia tahu, setelah dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, cara pandang dia berbeda. Saya jadi teringat 20 tahun yang lalu ketika saya bertobat, sungguh-sungguh ambil keputusan ikut Tuhan. Ketika masih mahasiswa tingkat pertama atau baru lulus 3 SMA. Saya mengalami Tuhan juga, memang tidak seperti Rasul Paulus melihat penglihatan itu. Saya hanya datang ke persekutuan sekolah, di sana hamba Tuhan berkhotbah. Hamba Tuhan itu menantang altar call, siapa yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Siapa yang mau menerima baptisan Roh Kudus. Saya salah satu yang membuka hati untuk menerimanya. Dan saya pikir-pikir ya memang betul sejak hari itu hidup saya berbeda. Kebiasaannya berbeda. Kerinduannya berbeda, cita-citanya berbeda. Lagu-lagu yang didengar berbeda. Cara pandang kehidupan berbeda. Sejak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara Anda punya pengalaman masing-masing. Anda berjumpa dengan Kristus dalam hati tentu saja. Memang ada yang melihat, ada yang mengalami secara manifestasi secara fisik. Yaitu kedaulatan Tuhan. Tapi pengalaman itu bisa beda-beda, bisa kita hanya di keluarga, ketika saat teduh, mesbah keluarga, persekutuan sekolah, diundang ke KKR, di CG, atau di ibadah minggu. Atau dalam bentuk apapun Tuhan bisa menjumpai kita. Dan kalau kita renung-renung, dari titik itu kita berubah kan. Dan kita akhirnya memandang kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Paulus berkata, apa yang dahulu aku kejar, itu keuntungan, itu privilege. Itu kayaknya bagus, menurut standar dunia oke, hebat, keren. Itu yang mau dikejar, itu yang mau dicapai. Paulus berkata enggak, setelah aku ketemu Kristus itu berbeda. Apa yang dahulu aku anggap keuntungan malah aku anggap kerugian. Kalau dibandingkan dengan Kristus. Jadi untung dan rugi, berguna tak berguna, berharga dan gak berharga itu selalu ada pembandingnya dengan apa kita bandingkan. Ternyata kalau kita mau jujur dengan diri sendiri. Setelah kita renung-renung, iya ya segala sesuatu kalau dibandingkan dengan Tuhan, memang jadinya gak ada apa-apa. Oh kalau gitu kita
abaikan saja ya kekuatan kita, koneksi, kesehatan kita, harta kita, pekerjaan. Kita sembarangan aja maksudnya, ya sudahlah ditelantarkan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Justru kalau kita dipercayakan sumber daya yang kayak begitu, kelola dengan baik, dengan bijaksana. Karena Tuhan mempercayakan supaya kita bisa memaksimalkannya. Tapi maksudnya adalah jangan bermegah, jangan sombong karena itu. Atau jangan berubah hati kita. Sehingga menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita mengalami Tuhan dan tahu bahwa Tuhanlah hal yang paling berharga dalam hidup kita, jangan pernah berubah. Sampai selama-lamanya demikian. Anda yang pernah mengalami pengalaman cinta mula-mula kepada Tuhan. Betul-betul cari Dia, renungkan firman, bahkan Anda ekspresikan dalam melayani, memberi. Jangan sampai kendor. Terus mencintai Tuhan, terus mengasihi Dia. Karena memang pada akhirnya apa yang kita sudah capai dalam hidup akan kita tinggalkan. Dan kita kembali kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Kita tahu semua yang di dunia ini sementara. Pada akhirnya Kristuslah yang berharga. Pada akhirnya pribadi Dialah satu-satunya yang kita miliki. Jangan ditukarkan dengan apapun juga. Ayat yang ke-8 lebih lanjut Paulus berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika sudah dibandingkan dengan Kristus, yang lain itu lewat. Bapak Ibu Saudara, yang lain itu gak ada harganya jadinya. Bahkan Paulus berkata, aku mau melepaskan yang lain gak masalah. Bahkan aku anggap sampah kalau dibanding Kristus. Bukan berarti tadi pencapaian kelahirannya dia, hikmatnya dia, kuliah di kampus yang terbaik waktu itu. Bukan berarti gak berguna semua. Buktinya dia menjadi rasul yang hebat. Tulisan-tulisannya, kalau kita perhatikan tulisan-tulisan yang begitu hebat karena apa? Karena dia juga menguasai hukum Taurat. Dia hafal kitab nabi-nabi, dia cerita, dia kutip. Tuhan pakai pada akhirnya kekuatannya, kehebatannya, kepintarannya, pengalamannya di masa lalu Tuhan pakai. Cuman hatinya saja yang dirubah. Jadi bukan berarti Bapak Ibu Saudara mari kita jadi orang yang bodoh. Tak punya apa-apa, pekerjaan gak usah berhasil. Yang penting doa, baca Alkitab, cari Tuhan. Enggak, bukan itu maksudnya. Yang lain itu penting Tuhan bisa pakai kita. Dengan background kita masing-masing. Dengan disiplin ilmu yang pernah kita pelajari masing-masing. Bahkan background keluarga. Latar belakang pendidikan Tuhan pakai semuanya. Tapi jangan tukarkan Tuhan dengan hal itu. Hal itu berguna untuk kita pakai untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi kalau menggantikan Tuhan, itu gak ada harganya, itu menjadi sampah. Dia berkata karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Pada akhirnya kalau kita berjumpa dengan Kristus, kadang ada hal-hal yang buat kita dulu kebanggaan, kehormatan, kenikmatan secara daging. Kita harus berani melepas. Bukankah Yesus mengajar, barang siapa kalau mau mengikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku setiap hari. Kadang, bukan kadang sih, banyak hal yang harus kita lepas ketika kita ikut Tuhan. Karena hal-hal itu tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena hal-hal itu bisa jadi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal-hal dosa, hal-hal yang begitu mengganggu kehidupan kita antara hubungan kita dengan Tuhan. Perlu kita sadari, hal itu kita perlu lepas dan tinggalkan. Entah mungkin pergaulan buruk kita. Teman-teman kita, teman nakal kita dulu, kayaknya akrab, kayaknya kompak. Tapi kita tahu, setiap kali setelah berkumpul dengan mereka, iman kita goyah. Setiap kali kumpul mereka pulang ke rumah bertengkar dengan pasangan kita. Setiap kali kumpul dengan mereka ketika kita pulang jadi malas kita berdoa. Nah bahkan hal itu pun harus kita batasi atau putus. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tahu itulah yang membuat kita
harus menyadari kita harus putuskan semua itu satu persatu. Paulus berkata, aku melepaskan semuanya. Berbicara dia menyadari ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Bahkan ada hal-hal yang harus dijauhkan dari dalam hidupnya. Supaya ketika dia berjalan dalam pengenalan akan Kristus. Supaya ketika dia berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, dia betul-betul mengalami Kristus dalam hidupnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, itulah harga yang harus dibayar. Ada orang yang berkata, ayo ikut Kristus jadi orang Kristen, jadi orang Kristen enak, diberkati, gak susah katanya. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan gak berkati ya. Bukan berarti hidup Kristen itu selalu menderita juga enggak. Tapi maksudnya adalah ada proses, ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul. Kita menyangkal diri kita, mengikut Yesus setiap hari. Itu hal-hal yang kita perlu kerjakan. Jadi Paulus juga berkata, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita itu betul-betul karena anugerah. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Bahkan kita berpikir Tuhan pasti mengasihi aku. Semakin mengasihi aku kalau aku melayani, memberi. Enggak. Kasihnya gak bisa bertambah dan gak bisa berkurang. Kasihnya sudah sempurna. Kalaupun kita melayani, kalaupun kita memberi. Itu ekspresi cinta kita kepada dia. Itu ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, dia sudah mengasihi kita. Dia sudah menerima kita jauh. Bahkan sebelum kita berbuat sesuatu bagi dia. Jauh sebelum kita bahkan menerima dia. Bahkan sebelum kita lahir saja di dunia. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Anugerahnya gak bisa dibeli oleh apapun. Anugerahnya diberikan cuma-cuma. Kalau sejak awal perjalanan kita karena kasih karunia. Dalam pertengahan perjalanan kita pun kita harus menyadari itu pun kasih karunia. Sampai menyelesaikan sampai akhir pun itu kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita yang mau sombong. Setiap kali kita mau sombong bangga. Kita akhirnya merenung jujur iya ya. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Tuhan. Semuanya oleh Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Nafas kita yang kita hirup. Yang kita kadang tidak menghargai itu aja dari Tuhan. Kesehatan kita dari Tuhan, talenta kita dari Tuhan. Tapi kan kita bekerja, ngolah jadi sesuatu, ya. Tapi kan sesuatu itu sumber dayanya dari alam juga. Entah seseorang menambang sesuatu dari dalam bumi, atau dari tumbuh-tumbuhan, atau dari hewan. Semua kan ciptaan Tuhan. Pada akhirnya kita menyadari kita gak bisa bersombong dalam hidup. Kita tidak dapat memegahkan diri. Yang kita tahu semua perjalanan kita adalah karena kasih karunia, karena anugerah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Betapa kita menyadari dan kalau kita sampai kepada titik itu, kita tahu Tuhan hidupku itu hanya karena anugerah. Bukan karena apapun kemampuan kita. Paulus sendiri menyatakan, aku masuk di dalam kasih karunia ini. Bukan karena kebenaran. Karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kebenaran yang Allah anugerahkan atau Allah berikan. Semua karena pemberian. Kalau kita menerima cuma-cuma, maka kita bagikan juga cuma-cuma. Kalau kita punya banyak hal dalam hidup kita, sumber daya, kelola dengan baik, lalu pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan hati yang tulus, bahkan tidak mengharapkan imbal balik. Orang membalas kita, membalas jasa kita. Biarkan upah kita berasal dari Tuhan. Karena dia tahu dia tidak akan menunda-nunda. Dia tidak akan berlambat-lambat. Dia tidak akan melupakan apa yang kita lakukan. Meskipun kita juga tidak berhak kepada Tuhan. Tuhan aku sudah lakukan ABCD. Tuhan upahi aku ya. Enggak. Kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberikan upah kepada orang-orang hamba-hambanya yang bersungguh hati. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menyimpulkan, dia menemukan makna hidupnya ketika dia mengenal Tuhan. Pengenalan bukan hanya sekedar intellectual knowledge, bukan sekedar di otak. Oh tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Oh tahu Tuhan yang penuh kuasa, ya bagus pengetahuan itu, intellectual knowledge kita bagus. Tetapi Paulus berbicara mengenai relational knowledge, mengenal dalam kedekatan, dalam keintiman, dalam perjalanan. Mengenal secara pengetahuan Tuhan itu baik, bagus. Tapi berjalan dalam kebaikan Tuhan itu adalah perkara yang lain. Mengetahui Tuhan itu Allah yang menyembuhkan itu bagus. Tetapi berjalan di dalam karunia kesembuhan, melayani orang-orang yang sakit, itu menjadi bagian tersendiri. Jadi jangan hanya kita sekedar tahu. Kadang kan kita dengar khotbah, sudah tahu lah, sudah pernah dengar lah. Ayat itu sudah pernah dibaca. Pertanyaannya, sudah pernah ngalami belum? Firman itu dalam hidup kita. Sudah dilakukan belum? Sehingga bukan sekedar intellectual knowledge, tapi relational knowledge. Dan Paulus menekankan yang ku kehendaki adalah mengenal dia, maksudnya. Ya secara intelektual pasti bertambah juga, tetapi secara relational. Aku ingin kenal dia, bahkan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kebangkitan dan penderitaan menjadi dua hal di dalam hidup perjalanan iman kekristenan. Kita mengerti kuasa kebangkitannya menunjukkan maut telah dikalahkan. Tak ada satupun kuasa, tak ada pun sesuatu yang lain yang sanggup menekan atau mengatasi Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi setelah kita mengenal kuasanya, kita juga memahami bahwa ada persekutuan dalam penderitaannya. Kadang kita difitnah orang. Seringkali kita disalah mengerti. Kadang karena iman kita diejek. Karena iman kita kadangkala di dalam profesi tertentu, di dalam karir tertentu, karir kita akhirnya mandek, berhenti. Bagian daripada penderitaan, persekutuan dalam penderitaan. Kita memberitakan Injil, malah kita yang dimaki-maki. Padahal kita memberitakan kabar baik. Maksudnya dengan tujuan yang mulia supaya orang kenal Tuhan. Tapi itulah menjadi bagian dalam perjalanan kekristenan. Jadi kalau kita menemukan hambatan, rintangan, tekanan, himpitan, jangan berkecil hati. Paulus menemukan kebermaknaan hidup dalam pengenalan akan Allah. Hidupnya ditemukan, dia tahu bahwa hidupnya berarti. Hidupnya berguna ketika dia mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari hidup kita adalah kasih karunia. Semakin kita mengenal Allah, kita semakin menyadari bahwa benar pada akhirnya satu-satunya yang tinggal di dalam hidup kita hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Pencapaian kita di atas muka bumi akan kita tinggalkan, akan kita lalui begitu saja. Karena kita kembali kepada Dia tidak membawa apa-apa. Jadi Paulus di tengah-tengah penjara dia menyimpulkan bahwa gak ada lain yang ku ingini selain aku mengenal Dia. Bahkan persekutuan dalam penderitaannya, Paulus pun waktu itu sedang menderita bukan karena kejahatan, bukan karena dosa pelanggaran yang dia lakukan, tapi karena dia memberitakan Injil, karena dia mengasihi jemaat, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tetapi di sisi yang lain dia mengerti ada kuasa kebangkitan, dia bergerak dengan kuasa. Sehingga orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan dilepaskan, orang-orang yang berbeban berat dilegakan, diberi kelegaan. Dia tahu ada kuasa, tapi di sisi yang lain seringkali perlu menderita. Itu menjadi bagian dari perjalanan kita jernih orang Kristen. Jangan berkecil hati ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kadang-kala menerima atau mengalami aniaya. Tapi di sisi yang lain Tuhan kasih kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kata firman Tuhan. Orang itu akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dia akan mengusir setan demi namaku. Berbicara dalam bahasa baru.
Bahkan minum racun maut sekalipun tak akan mendapat celaka. Maksudnya ketika orang mencelakakan dia, dia tetap diluputkan dari kematian. Ada kuasa yang menyertai kita, tapi di sisi yang lain ada bayar harga, ada salib yang harus dipikul. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat Paulus sih rasul hebat ya. Dia bisnismen yang sukses. Dia merintis banyak gereja. 2/3 Alkitab kita ditulis oleh Paulus. Dia melakukan perkara-perkara hebat, sapu tangannya menyembuhkan orang. Yang sekali bersehebat Paulus aja dia berkata, bukan seolah-olah aku telah sempurna. Aku terus mengejarnya. Paulus bertumbuh, tapi dia tahu tidak akan sempurna selama pengenalan kita di atas muka bumi. Sampai pada akhirnya kita berjumpa dia di dalam kekekalan muka dengan muka. Barulah kita mengalami hal yang sempurna, pengenalan kita secara utuh. Tapi dia berkata dia terus bertumbuh. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Mengejarnya sebuah wujud tindakan yang sungguh-sungguh. Bukan berarti dengan kekuatan kita tentu saja, tapi komitmen. Mau Tuhan mengenal engkau setiap hari. Mau Tuhan taat dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Difitnah orang, disalah mengerti orang. Ya Tuhan, meskipun mungkin hatinya sakit, hatinya gak terima, tapi ya Tuhan, aku gak mau ninggalkan engkau. Gak mau putus asa. Gak mau bersungut-sungut. Itu maksudnya. Aku mengejarnya. Banyak hal pasti akan merintangi. Cobaan, tantangan, godaan, sakit penyakit. Bahkan satu kali Paulus berkata, ada duri dalam daging yang menggocoh aku. Ada orang berkata itu ada tim yang mengkhianati, mungkin aja. Ada yang orang berkata itu karena dia sakit mata. Buktinya dalam satu surat dia berkata tulisanku besar-besar. Ada yang bilang itu sakit atau kanker mata, tapi gak sembuh-sembuh. Ada yang bilang itu karena tekanan daripada orang-orang Yahudi. Tapi kalau apapun itu, dia berteriak kepada Tuhan, dia berkata, aku sudah berseru kepada Tuhan 3 kali. Tapi Tuhan menjawab demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Bapak Ibu Saudara, Anda perhatikan bagaimana Paulus sendiri, dia sendiri sebagai rasul yang luar biasa itu, tidak menganggap sudah selesai, sudah diwisuda. Meskipun tanda-tanda heran menyertai, tetap ada harga yang harus dibayar. Dia harus pikul salib sangkal diri. Tapi dia berkata dia gak putus asa. Aku terus mengejarnya. Meskipun ada duri dalam daging. Dapat tekanan dari orang-orang Yahudi. Bahkan dari dalam sendiri menekan dia. Dia gak putus asa. Dia terus bergerak, dia terus berjalan. Di dalam anugerah Tuhan. Dia mau mengenal Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, ayat 13. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia abaikan yang di belakang. Dia arahkan kepada yang di depan. Dia kejar itu. Dia usahakan bukan dengan kekuatan. Dia gak mau trauma dengan masa lalu. Dia gak mau sakit hati dengan masa lalu. Atau sebaliknya, dia gak mau sombong dengan pengalaman hebat yang dia terima. Bukankah dia rasul yang diangkat? Dia berkata ke langit tingkat 3 atau ke sorga itu. Baik pengalaman buruk, pengalaman yang memuliakan, pengalaman yang hebat pun tidak menjadi kendala bagi dia. Dalam hidup kita juga sama. Entah di masa lalu, masa buruk, jangan membuat hati kita menjadi kecewa dan down, putus asa. Atau pengalaman yang lalu, pengalaman keberhasilan, jangan berhenti juga. Karena sebentar akan jadi monumen saja.
Tuhan mau kita berada di dalam movement kegerakan. Tuhan gak mau kita berada di masa lalu merenungi nasib, mengasihani diri kalau pengalaman kegagalan. Atau membuat kita sombong, selalu yang kita sombongkan masa lalu. Padahal itu sudah jadi monumen. Yang Tuhan mau mengarahkan diri ke depan seperti Rasul Paulus berkata. Dan mengejarnya. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari press on. Sebuah sikap, sebuah tindakan yang sungguh-sungguh mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan, pikiran, perasaan, fokus untuk mengejar apa yang di depannya. Itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat kita menemukan kebermaknaan dalam hidup melalui pengenalan. Melalui relational knowledge, bukan sekedar intellectual knowledge. Kalau di luar itu, kita mencoba mencari makna hidup, kita gak akan menemukan. Selalu kita menemukan kekosongan di dalam hati. Selalu kita menemukan apa yang kurang, karena memang bukan itu yang mengisi hati kita yang kosong. Bukan karena hobi, bukan karena pencapaian, bukan karena prestasi, bukan karena uang. Bukan karena orang menghargai, menghormati kita, bukan karena followers kita di media sosial. Semua itu tetap akan membuat hati kita kosong sampai kita mengutamakan pengenalan akan Allah. Membuat kita menemukan kebermaknaan hidup di dalam pengenalan akan Dia. Ayat 15 dikatakan demikian, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ketika firman ini dibagikan, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang gak terlalu paham dan mengerti. Tapi dengan penuh kerinduan Anda mencoba menangkapnya saja dengan hati yang tulus. Tuhan berkata, Alkitab berkata, Dia nanti yang akan menyatakan kepadamu. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya perjalanannya masing-masing. Setiap kita punya level kerohaniannya masing-masing. Roh Kudus tahu di level mana kita berada. Dia akan menjelaskan dengan bahasa, dengan gaya, dengan penjelasan yang paling tepat. Sehingga kita paham dan mengerti. Karena Dia adalah Allah yang mengenal kita. Dia Allah yang sangat-sangat mengerti kita. Sehingga izinkan Dia menjelaskan sesuai dengan versi, dengan gaya, dengan metode. Sesuai dengan pengetahuan atau sesuai dengan caranya kepada kita. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi mari kita bertumbuh, tingkat pengertian kita bertumbuh. Dari satu level kepada level yang lain. Dari satu tingkat kepada tingkat berikutnya, ayo kita bertumbuh. Jangan anggap kita sudah sempurna, kita sudah tahu segala hal. Belum Bapak Ibu Saudara. Masih panjang dan banyak yang Tuhan mau utarakan kepada kita. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Banyak orang di sekeliling kita. Banyak contoh yang mereka buat. Gaya hidup yang mereka tampilkan. Tapi tak semuanya perlu atau harus kita contoh. Malah jangan. Pilahlah sesuai dengan firman. Pilahlah dalam hati. Paulus berkata ikutilah teladan. Kita harus mengikuti teladan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang telah membuktikan diri bukan secara prestasi, membuktikan diri, karakter secara murni. Dan kesungguh-sungguhan hatinya kepada Tuhan. Ikuti teladan mereka yang seperti itu. Teladan mereka yang tidak main-main dalam pertandingan iman. Yang tidak separuh hati. Yang tidak on off. Tetapi sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Memang menyedihkan kalau kita lihat teman kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan sahabat kita sendiri, bahkan jemaat sendiri. Akhirnya menjadi seteru, seteru itu menjadi musuh. Jangan bermusuhan dengan Tuhan. Kalau kita punya musuh di dunia manusia, karena bukan kita yang berbuat jahat, karena orang itu yang sengaja bermusuhan dengan kita. Masih ada kesempatan untuk diperdamaikan.
Tapi kalau kita sengaja bermusuhan dengan Allah, kita menjadi seteru Tuhan, siapa yang mau memperdamaikan kita? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jangan melihat hanya dari sudut pandang duniawi saja. Yang penting aku suka, aku lakukan. Entah itu dosa, entah itu apa, kita gak peduli. Yang penting kita kaya, kita berhasil, kita lampiaskan hawa nafsu kita. Pengkhianatan kita gak peduli. Jangan seperti itu karena berakhir kepada kebinasaan. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita menemukan kebermaknaan hidup. Ketika kita mengenal Dia dalam pengenalan akan Allah. Sepanjang uraian Paulus dalam Filipi 3 ada beberapa aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, pastikan hati kita telah disunat. Disunat berarti dipisahkan daripada hal yang kotor dan najis. Paulus berkata orang yang disunat hatinya, pasti dia menyembah Kristus dalam roh. Dia bersuka cita karena Kristus, bukan karena apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh. Dan dia tidak menyombongkan hal-hal yang lahiriah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setiap sumber daya yang kita miliki, atau lebih tepatnya Tuhan percayakan, kelola dengan bijaksana. Pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menukarkan Tuhan dengan sumber daya itu, dengan kemampuan kita, dengan kesanggupan kita. Tapi kelola, dan jangan juga diabaikan. Kelola itu satu persatu untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, yang terakhir, kejarlah pengenalan akan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Karena dengan mengenal Tuhan secara utuh, secara lengkap, makin lama makin sempurna ke arah Kristus, maka kita dapati kebermaknaan kehidupan kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita menemukan makna hidup di dalam Kristus yang sungguh-sungguh akan menyertai dan menuntun kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita, Tuhan meteraikan firman-Mu. Biar kami menemukan kebermaknaan hidup dalam pengenalan akan Kau. Bukan karena pencapaian prestasi, bukan karena hal lain secara jasmani, secara duniawi yang kami capai. Tapi karena kami mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, nyanyikan lagu ini sama-sama. Sebagai doa kita katakan, haleluya. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari ulangi dari awal. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu
tiada terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kita sembah Dia, horalana masyakarala. Hidup kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu. Pakai kami yang kami rindukan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap sumber daya yang Kau beri. Biar kami tak pernah tukarkan apapun dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau yang paling berharga Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang Kau percayakan. Kami tak ingin menukarkan dengan apapun juga. Segala-galanya hanya bagi-Mu Tuhan. Pakai hidup kami ya Yesus. Oralana masyakaralana maralana-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, biarkan aku menemukan juga kebermaknaan hidup melalui pengenalan akan Allah. Seperti Paulus berkata, yang lain dianggap sampah, bukan berarti yang lain gak berguna. Tapi kalau dibandingkan dengan Kristus, pastinya yang lain tidak menjadi sesuatu yang berharga. Karena Kristuslah yang paling berharga. Dialah terus yang ada dalam kekekalan. Sedangkan apa yang kita miliki hari ini, yang kita kumpulkan, hanya bersifat sementara di dunia. Kalau Engkau berkata, Tuhan aku mau mengenal Engkau. Mengenal kuasa kebangkitan-Mu dan bersekutu dalam penderitaan. Di sisi yang lain ada kuasa, ada kehebatan, ada kekuatan, ada pengurapan. Tapi di sisi yang lain, hal itu tidak mendiadakan bayar harga penderitaan, sengsara, aniaya yang sering kali kita hadapi. Tapi apapun kondisinya kita berkata, Tuhan tetap aku mau memprioritaskan Engkau. Kalau Engkau berkata demikian, taruh tangan-Mu di dadamu, izinkan saya berdoa Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mau Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bahkan mengenal kuasa-Mu, bergerak dengan kuasa Tuhan. Kami tahu Engkau mengurapi kami. Tapi di sisi yang lain kami tahu, kami menyadari ada penderitaan, ada bayar harga yang harus kami kerjakan. Kadang disalah mengerti orang, kadang mengalami sengsara. Kami tahu kalau Tuhan izinkan hal-hal itu, pasti seturut kehendak dan rencana Tuhan. Yang pasti adalah kami mau Tuhan menemukan kebermaknaan hidup kami dalam Tuhan. Bukan dalam pencapaian, bukan dalam prestasi, bukan dalam apa yang kami telah buat. Tapi kami menemukan semuanya dalam Kristus. Berkati umat-Mu, kuatkan mereka yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Tuntun mereka ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami tahu hidup kami berguna dan berarti di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah
hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup, kini ku hidup, kini ku hidup, kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa saya Bapak Ibu Saudara menemukan hidup yang bermakna dalam pengenalan akan Dia, bukan hal-hal yang lain. Dan pada kesempatan kali ini adalah waktu yang terbaik untuk Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk Anda menerima Dia. Atau mungkin ada di antara Anda yang sudah meninggalkan iman Kristen, murtad kepada Tuhan, lalu pada hari ini beribadah dan mendengar firman. Dan Anda tahu bahwa Anda pun ingin kembali kepada Dia. Oleh karena itu, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Sucikan, kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Hari ini katakan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Tuhan, jadilah Raja satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan juga, dan Tuhan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Ada sedang memasuki kehidupan yang baru, dilahirkan kembali. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun Anda bertumbuh. Dan izinkan kami, Gereja Mawar Syar, memuridkan Anda. Anda bisa klik link video di atas ini untuk Anda dituntun lebih lanjut, untuk Anda dimuridkan dan melayani bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini kami boleh memuji, menyembah, mendengar firman. Dan bersyukur juga buat orang-orang yang mengambil bagian untuk akhirnya mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan kembali ke marketplace, menjadi garam dan terang dunia. Membawa orang-orang Kristen atau orang yang tidak sungguh-sungguh atau yang tidak mengenal Tuhan datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Dan tangan kami Tuhan pegang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Langit di atas kami menjadi sorga terbuka, tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.